setting konfigurasi dan pengaturan. Pilih menu PMB, lalu penerimaan mahasiswa baru, pilih menu pengaturan. Di bawah ini ada beberapa pengaturan yang harus disetting. Yang pertama, jurusan asal. Jurusan asal adalah data-data jurusan terakhir calon mahasiswa sebelum melakukan pendaftaran. Misalkan, SMA IPA, SMK, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lain-lain. Untuk menambahkan jurusan asal, masukkan ID, masukkan nama, lalu klik tambah. Untuk melihat data yang telah ditambahkan, dapat dilihat pada kolom ini. Selanjutnya adalah menentukan program studi jurusan asal. Untuk menentukan program studi jurusan asal, klik Edit, maka akan muncul beberapa program studi yang ada di kampus yang dapat dipilih oleh jurusan asal. Misalkan, untuk SMA IPS hanya dapat memilih program studi akuntansi S1, akuntansi D3, manajemen S1, dan manajemen perdagangan D3. Jika sudah ditentukan program studi apa saja yang dapat dipilih, dapat centang kolom di sini lalu tekan simpan. Berikutnya, setting jalur masuk. Pilih submenu setting jalur masuk. Jalur masuk dapat disesuaikan dengan jalur masuk yang ada di kampus, misalkan reguler dengan tes, reguler tanpa tes, lanjutan atau pindahan. Untuk menambahkan jalur masuk, masukkan kode jalur masuk, nama jalur masuk, urutan, keterangan, lalu klik tambah. Untuk melihat data yang telah ditambahkan, dapat dilihat pada kolom ini. Selanjutnya adalah menentukan program studi yang dapat dipilih oleh jalur masuk. Dengan cara klik Edit, maka akan muncul pilihan beberapa program studi yang dapat dipilih oleh jalur masuk. Misalkan, untuk jalur masuk beasiswa, hanya dapat memilih program studi akuntansi S1, akuntansi D3, manajemen S1, manajemen perdagangan D3. Jika sudah ditentukan pilihan program studi apa saja, dapat centang pada kolom ini lalu tekan simpan. Selain menentukan pilihan program studi, juga harus menentukan file apa saja yang harus diupload jika tanpa tes. Dengan cara klik Edit, maka akan muncul beberapa file yang harus dipilih, misalkan untuk ijazah, transkrip nilai, dan rapor. Jika sudah ditentukan file apa saja yang harus diupload, dapat centang kolom sebelah kanan, lalu tekan simpan. Berikutnya, setting prodi PMB. Pilih submenu setting prodi PMB. Untuk setting program studi PMB ini dilakukan per prodi. Misalkan, kita akan setting untuk jenjang pendidikan akuntansi D3, lalu klik lanjut, maka akan muncul data seperti ini. Untuk akuntansi D3, apakah diselenggarakan di kampus Jakarta dan Bekasi? Jika tidak, hanya diselenggarakan di kampus Jakarta, maka uncek untuk kampus Bekasi. Untuk jenis kelas, apakah akuntansi D3 ada kelas reguler dan kelas weekend? Jika ya, centang kelas reguler dan kelas weekend. Lalu untuk kelompok sesi, apakah akuntansi D3 ada sesi pagi, sesi malam, dan sesi weekend? Jika ya, cek sesi tersebut, lalu tekan simpan. Berikutnya, jumlah pilihan prodi. Pilih submenu jumlah pilihan prodi. Jumlah pilihan prodi adalah jumlah yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa. Misalkan, mahasiswa dapat memilih 2 program studi, maka pilih 2 lalu tekan simpan. Berikutnya, setting ID PMB otomatis. Pilih submenu setting ID PMB otomatis. Setting ID PMB otomatis ini
untuk menentukan kombinasi nomor ID PMB calon mahasiswa yang dibuat otomatis oleh sistem. Misalkan, untuk tahun masuk kita isi 2 digit, gelombang 2 digit, nomor urut 4 digit, dan kode statis kosong. Lalu tentukan nomor urut, misalkan 1, 2, 3, dan 4. Jika calon mahasiswa mendaftar pada tahun masuk 2020, maka sesuai jumlah digit dan urutan yang telah kita atur, akan tertulis 20 pada 2 digit pertama nomor ID calon mahasiswa tersebut. Lalu, jika calon mahasiswa mendaftar pada gelombang 8, maka akan tertulis 08 pada 2 digit berikutnya. Dan jika nomor urut calon mahasiswa tersebut adalah 72, maka akan tertulis 0072 pada 4 digit berikutnya. Jika sudah selesai menentukan urutan, maka tekan simpan. Berikutnya, setting NIM otomatis. Pilih submenu setting NIM otomatis. Setting NIM otomatis ini untuk menentukan kombinasi NIM saat proses registrasi calon mahasiswa yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Yang pertama, tahun masuk. Misalkan kita isi 2, maka jika tahun masuk 2020 berarti akan muncul 20. Selanjutnya, kode prodi. Untuk kode prodi ini tidak bisa diatur atau diisi secara dinamis pada form ini. Kode prodi bisa disetting pada akademik, badan hukum, program studi, cari prodi, lalu tampilkan. Maka di sini akan muncul data program studi. Untuk melihat kode, kita klik edit. Maka inilah yang akan menjadi kode prodi untuk NIM otomatis. Kita kembali pada laman setting NIM otomatis. Selanjutnya adalah nomor urut untuk per prodi. Misalnya kita isi dengan 3, artinya untuk setiap prodi mempunyai nomor urut masing-masing sebanyak 3 digit. Contohnya, sudah ada yang mendaftar sebanyak 5 di prodi akuntansi S1. Lalu, ada yang melakukan registrasi untuk manajemen S1, maka mahasiswa yang mendaftar di manajemen S1 akan dibuatkan nomor urut 001 kembali, sehingga tiap prodi mempunyai nomor urut masing-masing. Berikutnya ada jenjang program studi. Jika jenjang program studi menjadi salah satu komponen pembentukan NIM, maka dapat diisi misalkan S1 1, D1 2, dan S2 3. Jika tidak, maka dapat dihapus atau dikosongkan. Selanjutnya adalah status awal mahasiswa baru. Jika status awal mahasiswa baru menjadi salah satu komponen pembentukan NIM, maka dapat diisi, dan jika tidak, dapat dikosongkan. Selanjutnya adalah menentukan urutan untuk komponen NIM. Misalkan kita isi dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, contohnya adalah nomor urut yang pertama adalah nomor 1, maka tahun masuk akan menjadi nomor pertama yaitu 20. Jika yang kedua adalah nomor 2 yaitu kode prodi, misalkan untuk manajemen perdagangan adalah 1002, maka akan muncul 1002 setelah 20. Dan untuk yang ketiga adalah nomor urut per prodi, yaitu 3 digit, misalkan urutan sum 20, maka akan muncul 020 setelah kode prodi. Maka akan menjadi 20102020. Jika sudah selesai, tekan simpan.
Berikutnya, passing grade dan kuota. Untuk melakukannya, pilih submenu passing grade dan kuota. Passing grade dan kuota ini disetting per tahun masuk dan gelombang. Misalkan, untuk tahun masuk 2021 terdapat 3 gelombang, maka diinputkan sebanyak 3 kali. Contoh, tahun masuk 2021, gelombang 1. Jika sudah selesai, klik lanjutkan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada 2 kolom yang perlu diisi, yaitu passing grade dan jumlah maksimum mahasiswa. Passing grade ini akan menjadi nilai minimum untuk calon mahasiswa direkomendasikan lulus. Dan jumlah maksimum mahasiswa ini wajib diisi, karena jika tidak diisi, tidak akan bisa melakukan proses registrasi mahasiswa, karena kuota dianggap nol. Misalkan, untuk akuntansi S1, passing grade-nya adalah 50 dan jumlah maksimum mahasiswa adalah 200. Jika sudah selesai, klik simpan perubahan. Berikutnya, setting jadwal pendaftaran dan biaya. Untuk melakukannya, pilih submenu jadwal pendaftaran dan biaya. Lalu, klik setting umum per tahun gelombang dan jalur masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa yang harus diisi seperti jalur masuk, misalkan beasiswa, tahun masuk 2020 gelombang 1. Untuk tes seleksi ada 2 status, tidak dan ya. Untuk status tidak, maka calon mahasiswa tidak perlu melakukan ujian online. Dan untuk status ya, maka calon mahasiswa harus melakukan ujian online. Sebagai contoh, kita pilih ya. Selanjutnya, kita tentukan tanggal mulai ujian online. Misalkan tanggal 23 Desember 2020. Dan tanggal selesai tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, masukkan biaya pendaftaran, misalkan 350.000. Jika sudah selesai diisi, klik simpan. Selanjutnya, konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi, pilih menu konfigurasi. Di bawah ini ada beberapa konfigurasi yang harus disetting. Yang pertama, konfigurasi portal PMB. Untuk melakukannya, pilih submenu konfigurasi portal PMB. Konfigurasi portal PMB ini untuk melakukan setting informasi yang akan tampil pada portal PMB calon mahasiswa, seperti logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, sosial media, dan lain-lain. Tampilannya adalah sebagai berikut: alamat perguruan tinggi, link terkait, sosial media, dan kontak. Jika sudah selesai melakukan setting, klik simpan. Berikutnya, config mail SMTP. Untuk melakukannya, pilih submenu config mail SMTP. Config mail SMTP ini untuk melakukan setting email yang akan mengirimkan informasi atau notifikasi secara otomatis kepada calon mahasiswa. Misalkan, ketika calon mahasiswa berhasil melakukan registrasi, maka akan masuk email notifikasi pada calon mahasiswa tersebut. Berikut ini ada beberapa yang harus diisi, seperti email, lalu host. Untuk host, jika email yang digunakan adalah Gmail, maka dimasukkan smtp.gmail.com. Lalu untuk port, dimasukkan 587. Selanjutnya username. Username ini adalah email yang akan mengirimkan notifikasi tersebut. Dan untuk password, diwajibkan password yang sudah terenkripsi di Google. Jika sudah selesai diisi, klik simpan. Berikutnya, config pendaftaran. Untuk melakukannya, pilih submenu config pendaftaran. Config pendaftaran ini untuk menentukan konten email yang akan dikirimkan secara otomatis. Di sini ada beberapa yang harus diisi seperti subjek, misalkan PMB Online Kampus Indonesia.
Dan ini adalah kolom konten yang akan dikirimkan. Di bawah ini terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan, misalkan kepada nama calon mahasiswa. Jika diisikan variabel nama calon mahasiswa, maka otomatis ini akan terisi nama calon mahasiswa yang mendaftar. Jika sudah, dapat klik simpan. Berikutnya, config reset password. Untuk melakukannya, pilih submenu config reset password. Config reset password ini untuk melakukan setting notifikasi yang akan dikirimkan kepada calon mahasiswa yang melakukan permintaan reset password. Ada beberapa yang harus diisi seperti subjek dan konten. Di bawah ini ada beberapa variabel yang dapat digunakan, misalkan yang terhormat ID calon mahasiswa. Maka, ID calon mahasiswa yang melakukan permintaan reset password akan tercantum. Jika sudah selesai, dapat klik simpan. Berikutnya, config pengumuman. Untuk melakukannya, pilih submenu config pengumuman. Config pengumuman ini untuk melakukan setting pengumuman yang akan dikirimkan kepada calon mahasiswa untuk memberitahu status kelulusannya. Ada beberapa yang harus diisi, seperti subjek, misalkan surat keterangan kelulusan. Lalu selanjutnya ada untuk yang lulus. Untuk yang lulus ini adalah konten yang dikirimkan untuk calon mahasiswa yang lulus. Selanjutnya ada untuk yang tidak lulus. Ini adalah konten yang akan dikirimkan untuk mahasiswa yang tidak lulus. Di bawah ini ada beberapa variabel yang dapat digunakan. Contohnya, kepada ID calon mahasiswa. Maka, ID calon mahasiswa ini akan otomatis menjadi ID calon mahasiswa yang diberikan pengumumannya. Jika sudah selesai, klik simpan. Yang terakhir, keterangan. Untuk melakukannya, pilih submenu keterangan. Keterangan ini untuk setting keterangan yang akan muncul setelah melakukan beberapa kegiatan. Seperti saat cetak formulir, tentukan kalimat apa yang akan muncul ketika sesudah selesai melakukan cetak formulir. Selanjutnya, sebelum ujian atau informasi ujian. Tentukan informasi apa yang akan muncul ketika akan melakukan ujian. Selanjutnya ada sesudah ujian, maka tentukan pula kalimat apa yang akan muncul ketika setelah melakukan ujian. Jika sudah ditentukan, klik simpan.